Alkisah dahulu kala terdapat sebuah kerajaan di Jawa Timur bernama Kerajaan Medang Kahuripan, dipimpin oleh raja yang bernama Prabu Erlangga. Sang Prabu merupakan putra Gunapraya Dharmapatni dan Udayana dari Bali. Sang Prabu bisa menjadi raja di Medang karena menikahi putri kerajaan Medang. Saat memasuki usia senja, Sang Prabu ingin bertapa. Tentu saja dia harus menyerahkan tahta terlebih dahulu kepada putri sematawayangnya dari permaisuri, yaitu Putri Diah Sanggrama Wijaya. Putri Diah adalah putri yang cantik jelita. Salam Ayahanda. Ada apakah Ayahanda memanggil Adinda kemarin? Ayahanda ingin engkau meneruskan tata Medang Kahuripan ini, putriku. Mendengar keinginan ayahnya tersebut, sang putri justru menolaknya karena dia sendiri tak ada keinginan untuk meneruskan tahta. Ampun Ayahanda, sebenarnya ada yang ingin Adinda katakan kepada Ayahanda. Apakah itu, anakku? Sebenarnya hamba tidak ingin melanjutkan tata Ayahanda. Hamba hanya ingin menjadi seorang petapa. Sebenarnya besar harapanku terhadapmu, anakku. Tapi jika memang keinginanmu menjadi seorang petapa, ya sudahlah, aku tak akan menghalanginya. Setelah mendapatkan restu dari Prabu Erlangga, berangkatlah sang putri menuju ke sebuah gua yang bernama Gua Selomangkleng. Kemudian sang putri Diah Sanggrama Wijaya berganti nama menjadi Dewi Gili Suci. Karena putri sematawayangnya menolak, maka sang Prabu akhirnya menyerahkan tahta kerajaan Medang kepada putra salah satu selirnya. Sang selir memiliki dua orang putra. Prabu memikirkan hal ini begitu lama, namun tidak menemukan jawaban. Kemudian ia teringat kepada seseorang, yaitu Pertapa, yang terkenal dengan kebijaksanaan dan kesaktiannya, yakni Empu Barada. Prajurit, sabar Raja. Prajurit, temuilah Empu Barada. Sampaikan pesanku ini padanya. Baik, Raja. Pergilah. Siapa engkau? Hamba utusan dari Prabu Erlangga ingin menyampaikan pesan beliau kepada. Pesan apa yang ingin kau sampaikan, prajurit? Beliau berpesan dapatkah Empu Barada menghadiri undangan beliau untuk pergi ke kerajaan Medang. Baiklah, prajurit. Karena itu permintaan Prabu Erlangga, maka aku akan datang. Baiklah, Empu. Hamba mohon undur diri.
Salam hamba Baginda. Ada apakah Baginda memanggil hamba untuk datang ke kerajaan Medang? Empu, aku sedang di dalam dilema. Jika boleh tahu, apakah yang sedang Baginda pikirkan? Aku sedang memikirkan bagaimana cara membagi tahta kepada dua putra. Oleh karena itu, aku memanggil Empu kemari karena ingin meminta tolong kepada Empu. Kerajaan milik Ayahanda di Bali. Apakah masih ada tahta yang kosong? Baik Baginda, jika memang itu perintah Baginda, maka hamba akan melaksanakannya. Baik Baginda, hamba mohon undur diri. Pergilah. Akhirnya, Empu Baradah berangkat menuju Pulau Bali. Ketika sampai di Pulau Bali, ternyata tahta kerajaan Ayahanda Prabu Airlangga sudah diberikan kepada sang adik. Mendengar hal itu, Empu Baradah akhirnya pulang ke kerajaan Medang untuk melaporkan hal tersebut. Ampun Baginda, hamba ingin melaporkan kunjungan hamba ke Pulau Bali. Sampaikanlah Empu, ini kabar yang aku tunggu-tunggu. Hamba ingin memberitahu tahta milik ayah Baginda yang berada di Pulau Bali itu sudah diberikan kepada adik Baginda yang bernama Marakata. Dan saat ini anak Wungsu naik tahta sepeninggal Marakata. Baiklah, kalau begitu. Ucapkan terima kasih karena sudah melaksanakan yang aku minta. Tak masalah Baginda, karena tugas hamba telah selesai, hamba pamit undur diri. Pergilah. Wilayah kerajaan agar adil untuk kedua putranya. Nampak raut wajah bingung sang Prabu hingga dipanggillah kembali Empu Baradah. Salam hamba Baginda. Ada apakah gerangan sehingga Baginda memanggil hamba? Kemarin aku telah memberikan cara untuk menyelesaikan persoalan ini tentang kerajaan Medang. Oleh karena itu, aku memanggil Empu kemari untuk meminta tolong membagi kerajaan ini dengan adil untuk kedua putraku. Baik Baginda, jika memang itu perintah Baginda, maka hamba akan melaksanakannya. Akan tetapi, bagaimana cara engkau membaginya? Serahkan semuanya kepada hamba Baginda, hamba akan mengaturnya. Baiklah, aku serahkan masalah ini kepadamu. Kemudian Empu Baradah mengambil benda berupa kendi sakti di tempat penyimpanan pusaka yang kemudian beliau isi kendi tersebut dengan air dari 7 sumber mata air. Sesudah menemukan tempat yang cocok, yakni di tengah-tengah kerajaan Medang, beliau segera menumpahkan air di dalam kendinya. Air yang tumpah dari kendi itu berubah menjadi airan sungai yang deras yang sekarang dinamai Sungai Brantas. Ampun Baginda, hamba telah selesai membuat batas kerajaan menjadi 2 sama besar. Terima kasih banyak telah membantuku. Masalah ini telah terselesaikan. Karena wilayah kerajaan Medang telah terbagi menjadi 2, Prabu Airlangga segera menyerahkan kepada kedua putranya, yaitu Raden Jayanegara dan Raden Jayawarsa. Prajurit, kemarilah.
prajurit, tolonglah panggil kedua putraku. Baik, Raja. Pergilah. Salam, Ayahanda. Ada apa gerangan Ayahanda memanggil kami kemari? Ayahanda memanggil kalian kemari karena ingin menyampaikan sesuatu. Ada apakah, Ayahanda? Saat ini kerajaan Medang menjadi dua. Saatnya kuserahkan tahta ini kepada kalian berdua. Di bagian kerajaan Medang sebelah timur, Sungai Berantas, kuserahkan kepadamu Jaya Negara, dan kuberi nama kerajaan Jenggala. Di bagian barat sungai, kuserahkan kepadamu Jayawarsa, dan kuberi kerajaan Panjalu. Kerajaan resmi diserahkan kepada kedua putranya. Sang Prabu Erlangga dengan tenang pergi bertapa ke sebuah tempat yang bernama Ucangan. Dalam masa bertapa, dia berganti nama menjadi Maharsi Gantayu. Wilayah Panjalu yang dipimpin oleh Prabu Jayawarsa kemudian berubah menjadi Kerajaan Kediri dan sekarang disebut dengan Kediri. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Jumpa dengan kita dari SMA Trimurti di Pagasaji. Di kegiatan pada siang hari ini bertepatan di dusun Jaten, desa Gedong, di Wagir. Di sini kita berada di Pura Murti Jatiluhur. Di tempat ini kita SMA Trimurti Pagasaji akan melakukan sebuah shoot film yang berdasarkan tema legenda Kediri. Baik, dan di sini saya tidak sendirian. Saya ditemani oleh wali-wali guru, yaitu ada Bu As dan juga di sini saya akan bertanya-tanya terkait agenda pada hari ini ke Bu As dan juga yang pertama saya akan tanyakan kepada Bu As. Selamat pagi Bu As. Pagi. Mohon maaf As, saya mau bertanya bagaimana kegiatan Terima kasih Mas Ipa. Ya. Ini syuting langsung ya. ya. Jadi terima kasih sebelumnya diberi kesempatan mendampingi anak-anak kelas 11 SMA Trimurti untuk syuting. Ini masuk dari pelajaran gitu ya, juga penumbuhan karakter untuk tetap mengingat budaya leluhur. Kebetulan ngambil ending Kerajaan Kediri ya. Di perjalanannya sangat jauh dari sekolah, lumayan jadi naik turun dan sebagainya, sampai di lokasi terbayarkan karena luar biasa pemandangan yang dihasilkan. Memang puranya masih dalam tahap renovasi, tapi nanti kita ambil spot titik-titik yang dipakai untuk sesuai dengan
adegannya ya. Saya mewakili sekolah sangat terapresiasi dengan semangat anak-anak, semangatnya teman-temanmu, juga terima kasih kepada Bu Titi yang sudah menumbuh kembangkan bakat anak-anak lewat drama. Harapan kami ini juga bisa mengenalkan sekolah kita dengan karya anak-anaknya yang luar biasa ini. Jadi sekali lagi saya mewakili pihak sekolah sangat mensupport kegiatan yang semuanya mengangkat bakat dan minat anak-anak. Sama. Kita sampaikan. Baik, kita akan tanya lagi kepada Bu Titik. Bagaimana Bu Titik tentang mengenai kegiatan tanggal Terima kasih kesempatan yang diberikan pada saya selaku bahasa Indonesia yang memang materinya materi drama kelas 11 semester ini kita mengambil cerita tentang kerajaan Kediri. Jadi drama ini dilakukan secara kolosal, jadi melibatkan semua siswa kelas 11 baik kelas IPA maupun kelas IPS. Di sini saya senang sekali kerjasama dengan anak-anaknya antusias ya, seperti tahun-tahun yang dahulu. Kalau tahun dahulu kita mengambil sen di pura di Kesamben, kemudian kita sekarang mengambil pura yang ada di salah satu daerah Wakir. Memang perjalanannya cukup lumayan jauh dari sekolah, tetapi mengingat semangat dan kreativitas anak-anak, itulah yang kami akan terus kembangkan. Mungkin nanti dalam perjalanan dari cerita ini, maksud saya pembuatan film ini ada kekurangan-kekurangannya, nanti kita evaluasi bersama. Jadi tahun berikutnya mudah-mudahan jauh lebih baik lagi dari yang saat ini. Terima kasih. Baik teman-teman, betul yang sudah disampaikan oleh guru kita, terima kasih ya, seperti yang disampaikan oleh dewan-dewan guru kita, bahwa kita harus tetap melestarikan dan melihat budaya dan tradisi luhur kita. Baik, begitu saja wawancara saya mengenai dibahas. Jadi apabila ada kekurangan atau salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata saya ucapkan Om Santi Santi Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya, salam lestari budaya, semangat pagi. Baik, sebelumnya saya ucapkan Om Swastiastu. Om Swastiastu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam nama budaya untuk kita semua. Salam kebajikan. Di kesempatan siang hari yang cerah ini, semoga kita semua diberikan waranugraha oleh Tuhan Yang Maha Kuasa, diberikan kesehatan dan juga diberikan panjang umur. Di sini saya akan melakukan sedikit wawancara kepada Bapak Kusmono selaku Kepala Sekolah SMA Trimurti Nosipati Pagi Haji, dan juga saya di Bakatan Prabaswara sebagai sutradara film Legenda Kediri. Di sini tidak usah berlama-lama, saya akan bertanya-tanya sedikit kepada Bapak Kusmono. Bapak Kusmono, Om Swastiastu, selamat siang. Selamat siang. Bagaimana Pak kabarnya hari ini? Luar biasa, baik. Mas Tunggara Pak ya. Saya mau bertanya Pak mengenai tanggapan Bapak mengenai film yang saya buat ini. Legenda Kediri ya? Ya. Tanggapan saya selaku kepala sekolah untuk memberikan apresiasi yang tinggi-tingginya kepada seluruh siswa kelas 11 dan pembina ya, karena sudah mewujudkan film ataupun video
cerita rakyat legenda Kediri yang mungkin bagi sebagian orang itu sudah banyak terlupakan. Ya. Dengan video ini tentunya kita akan menggali potensi cerita yang sudah lama terlupakan itu untuk bisa diketahui atau dilihat kembali oleh generasi muda yang ada di masa sekarang, gitu ya. Ya. Dan untuk menurut Bapak sendiri, tema yang saya buat legenda Kediri ini apakah bisa cukup menarik pemirsa untuk melihat dan ingin memahami tentang legenda tersebut, Pak? Ya, tentunya menarik tidaknya itu tergantung kita mengemas. Ya. Tergantung kita mengambil bagaimana kita membuat dokumen atau video itu mungkin dengan latar belakang, dengan tempat yang menarik, kemudian keseriusan peran, ya, yang memang betul-betul menjiwai, sehingga video yang dibuat itu memang seolah-olah betul-betul menggambarkan cerita pada zaman dulu, ya, zaman dulu, sehingga bagi pendengar ataupun penikmat video, ya, itu bisa terbawa apa namanya, emosionalnya, seolah-olah kita berada pada zaman yang terjadi sejarah dari yang siswa-siswinya buat itu, ya. Jadi kita seolah bisa memposisikan diri, oh ternyata sejarah Kediri itu dulu seperti ini, gitu ya. Sehingga kita merasa bahwa film yang kita buat itu membawa pola pikir kita itu menjiwai keadaan pada masa cerita itu terjadi. Gitu. Dan untuk ini pesan yang Bapak berikan untuk kita semua ini gimana? Kesan saya cukup bagus, ya, cukup bagus. Ini adalah seni kreasi inovasi yang mungkin tidak semua siswa, tidak semua sekolah bisa menghasilkan video-video seperti kita, gitu ya. Nah, pesan saya terus berinovasi dengan motivasi yang tinggi sehingga menghasilkan kreasi yang bagus, ya. Video ini sangat membantu, sangat berperan untuk mempublikasikan sekolah, khususnya SMA Trimurti, di khalayak umum. Tapi dengan catatan video yang dibuat harus di-upload di media-media sosial, ya, baik di Facebook, di TikTok mungkin, ya, ataupun di YouTube, ataupun di media-media yang lain, sehingga banyak orang yang akan melihat dan merespon video dari hasil karya siswa-siswa SMA Trimurti. Apa mungkin yang akan ditambahkan Pak Kusmono? Saya kira cukup, ya. Seperti itu, selamat berkarya, semoga hasilnya maksimal dan baik. Terima kasih. Ya. Baik Pak Kusmono, terima kasih. Sama-sama. Ya. Begitu saja teman-teman semuanya, pertanyaan saya mengenai film dokumenter Legenda Kediri ini. Semoga film Legenda Kediri ini bisa menjadi sebuah wawasan untuk kita semua dan juga bisa untuk media belajar kita mengenai zaman dulu. Baik, segitu saja yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya tutup dengan Brahma Santi. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu.